Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi multi-modul project di Gradle. Saat kita bikin aplikasi yang sudah besar, alias source code-nya udah gede banget, udah banyak banget, nah kadang ada baiknya kita bikin aplikasinya dalam bentuk modular, artinya dipisah-pisah ya modul-modulnya. Nah, misal kita pisahkan modulnya berdasarkan layer-layernya. Contohnya misalnya ada layer model, ada layer controller, ada view, service, repository, dan masih banyak yang lainnya misalnya. Nah, untungnya di Gradle dia mendukung pembuatan project yang multi-modul. Jadi kita bisa bikin modul di dalam project yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi ini enak banget. Jadi kalau suatu saat project kita udah gede, daripada kita pusing maintain source code di satu tempat, kita bisa pisahkan dalam bentuk modul. Nah, gimana cara membuat modul di Gradle? Itu sederhana sekali, gampang. Jadi caranya itu kita tinggal bikin folder, habis itu di dalam foldernya kita bikin project baru. Jadi di dalam project yang sudah kita buat sebelumnya, kita bikin folder, lalu di dalam folder tersebut kita bikin project baru menggunakan perintah Gradle init. Nah, cuma perlu diperhatikan, sebelumnya kan kita bikin Gradle initnya itu menggunakan tipe aplikasi ya, application. Nah, sekarang karena kita bikin modul, kita bikinnya dalam bentuk library. Jadi bukan lagi application, karena aplikasinya tetap satu ya. Ini yang kita bikin adalah si library-nya. Oke, kita akan buat. Jadi di sini contohnya di belajar Gradle, saya perbesar dulu. Kita bikin satu folder namanya belajar Gradle model ya. Habis itu bikin lagi folder belajar Gradle util contohnya. Untuk utilitas. Nah, ini untuk modelnya. Nah, nextnya yang kita lakukan adalah kita bikin project di dalam si belajar Gradle model sama belajar Gradle util. Jadi kita buka terminal. Ini saya perbesar, saya clear dulu. Kita akan masuk ke belajar Gradle model, habis itu Gradle init. Nah, tipenya kita pilih library ya, jangan aplikasi lagi. Nextnya tetap kita pilih Kotlin. Build scriptnya juga Kotlin. Project name-nya kita tetap pakai yang sama dengan folder belajar Gradle model, lalu source package-nya belajar Gradle.model. Selesai, kita akan balik lagi ke atas, kita akan masuk ke belajar Gradle util sekarang. Oke, saya clear Gradle init, kita bikin yang library, bahasanya tetap Kotlin, DSL-nya tetap Kotlin juga, project-nya sama, dan package-nya saya samakan. Oke, kelar. Selesai. Kita perhatikan, di sini udah ada, sekarang project-nya ini udah ada. Nah, walaupun project-nya ada di dalam modul ini, secara default si belajar Gradle yang project utama ini dia tidak ngerti sama sekali ada modul ini. Nah, caranya gimana biar si belajar Gradle ini yang project utamanya dia tahu kalau ada dua modul baru di dalam project ini, yaitu model dan juga util. Nah, caranya teman-teman bisa ubah settings.gradle.kts-nya ya, Kotlin script. Jadi di dalam settings ya, teman-teman bisa include si foldernya. Contohnya saya bikin dua ya sebelumnya, jadi kita akan include dua kali. Jadi di dalam setting Gradle di sini kita akan include namanya belajar Gradle model, yang kedua belajar util. Selesai. Setelah selesai, teman-teman silakan reload. Jadi shift dua kali, reload all Gradle. Mana nih? Oh, ini Gradle projects. Selesai. Nah, ini bisa dilihat kan, kalau di sini sekarang berubah ya. Tadinya kan folder biasa seperti ini, sekarang berubah menjadi modul. Cuma di sini ada error, nah nggak perlu khawatir. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini errornya ada di sini, padahal sebenarnya errornya bukan di sini. Teman-teman kalau mau buat pastikan, teman-teman bisa gunakan Gradle compile, classes ya. Nah, lihat errornya di sini. Di sini plugin request for plugin already on the class path must not include a version. Jadi intinya kalau teman-teman bikin project, kalau teman-teman nge-include plugin, contohnya di sini kita pakai pluginnya adalah plugin Kotlin ya. Jadi di build Gradle kita
bikin project pakai plugin Kotlin, maka dia cuma bisa dideklarasikan sekali. Jadi versinya itu cuma bisa sekali. Jadi di modul-modulnya teman-teman udah nggak perlu lagi pakai versi. Jadi di sini kita buka ini kita hapus sih versinya. Karena kita udah nggak butuh lagi, karena di parent-nya sudah kita set di project utamanya. Ini juga sama, belajar Gradle util, kita hapus versionnya. Selesai. Kalau masih error, tenang aja, nggak masalah. Kita akan reload ulang. Shift 2 kali, reload all Gradle project. Nah, kelar. Sekarang semua udah nggak ada error. Sukses. Jadi sekarang kita sudah berhasil bikin project utamanya ini, belajar Gradle, lalu modul-modulnya ini dan ini. Sekarang kita akan coba tambahkan, saya akan bikin di model ini, di dalam Kotlin ini saya bikin file ya, namanya product. Misalnya saya bikin kelas, ini data class, file ID, string, dan juga file name, string. Lalu di sini Gradle, belajar Gradle util, di sini saya akan bikin satu file namanya string util ya. Di sini adalah objek tipenya. Lalu di sini kita bikin fun to upper. Di sini value string sama dengan value to uppercase. Udah simple aja ya, nggak usah yang aneh-aneh. Jadi intinya kita coba mau pakai ini dan juga si produk ini. Jadi di dalam modul utamanya sekarang kita akan coba pakai. Jadi di sini app Kotlin ini kita akan coba pakai di sini. Jadi pertama kita bikin file product sama dengan product. Nah ini saya kontrol spasi loh, kok nggak keluar ya produknya. Saya coba, oke kita coba manual import di sini. Import product, ini tetap error. Nah kenapa error? Masalahnya adalah walaupun teman-teman bikin modul di sini, bukan berarti si source code yang ada di kode program project utamanya dia bisa make source code yang ada di dalam modul-modul yang kita buat. Nah, kenapa? Karena walaupun teman-teman bikinnya dalam bentuk modular ya, tetap dia modulnya itu independen, satu persatu sama lain, tidak ada saling ketergantungan. Nah, gimana kalau ada satu modul yang butuh modul yang lain? Itu simple sebenarnya caranya. Teman-teman tinggal masukkan ke dalam si dependensi manajemennya. Nah, seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman butuh, contohnya ya, tadi kan teman-teman butuh library model sama util. Nah, di dalam project-nya, teman-teman bisa tambahkan implementation, lalu di sini tambahkan project, lalu di sini belajar Gradle library, tambahkan titik 2 depannya. Teman-teman nggak perlu masukkan nama grupnya, karena grupnya sama dengan project ini, dan versinya juga nggak perlu karena sama dengan si project-nya. Jadi cukup project, kurung buka kurung tutup, titik 2, nama si foldernya. Jadi simple seperti itu. Jadi di sini kita akan tambahkan di dalam build-nya, di sini kita tambahkan implementation project ya. Titik 2, belajar Gradle model sama util. Nah, seperti ini. Oke, kita reload dulu. Reload all Gradle project. Selesai, reload. Kita buka di sini. Nah, lihat, tidak ada error sekarang. Si produknya pun bisa kita import. Ya, jadi kalau saya hapus di sini, teman-teman gunakan kontrol spasi. Ini langsung ada autocomplete-nya, belajar Gradle model. Tinggal enter, kita masukkan ID-nya contohnya 1, produknya Ipun misalnya. Seperti ini. Nah, helper gimana? Teman-teman bisa
sorry bukan helper, util ya, bisa string util titik to uppercase misalnya. Jadi di sini saya print line string util ya, ini yang ada di modul belajar Gradle util titik to upper product titik name contohnya. Nah, seperti ini. Oke. Sekarang kita coba running. Saya clear Gradle run. Nah, sukses. Handphone Ipun seperti ini. Jadi enak ya, sekarang kita tinggal bikin dalam modul-modul, lalu tinggal include kalau misalnya emang butuh. Nggak harus di parent-nya ya, kalau teman-teman di misalnya util butuh model, silakan tambahkan di sini juga dependensi manajemennya. Nah ini contohnya di project utamanya saya butuh dua-duanya, jadi saya cukup tambahkan implementation project titik 2 belajar Gradle model sama belajar Gradle util seperti ini. Nah, saat kita menjalankan task, itu defaultnya dia akan jalan di modul utama, sorry bukan di modul ya, di project utamanya. Jadi saat teman-teman ngejalankan, contohnya tadi Gradle run gitu ya, dia akan jalan di si project utamanya, yaitu si belajar Gradle-nya. Nah, gimana kalau teman-teman pengen menjalankan task ya, task si Gradle-nya itu di modul spesifik. Contohnya pengen ngejalanin unit test belajar Gradle model misalnya ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan depannya itu nama modulnya. Jadi Gradle, nama modulnya apa, habis itu titik 2 nama tasknya. Jadi contohnya saya mau ngerunning, kalau misalnya kita Gradle test gitu ya, ini kan ngerunning unit test untuk si ini, project utamanya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen ngerunning spesifik modul, jadi contohnya belajar Gradle util doang gitu ya, teman-teman bisa Gradle belajar Gradle util titik 2 tes, enter. Nah ini akan di running cuma si Gradle util ini doang ya. Contohnya kalau teman-teman run ini nggak bisa, kenapa? Karena dia bukan aplikasi tipenya tapi library, jadi tidak ada run. Tapi kalau teman-teman yang ininya parentnya itu langsung running. Ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman belajar Gradle titik 2 run, nah ini juga nggak bisa ya. Jadi kalau saya teman-teman ketika belajar Gradle itu langsung keluarnya is ambiguous in root project ya. Jadi teman-teman kalau misalnya buat parentnya, teman-teman nggak perlu nambahkan nama modulnya, jadi langsung saja Gradle run. Kecuali kalau mau yang spesifik modul, teman-teman di depannya harus tambahkan nama modulnya. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah multi-model project. Nah, gimana kalau saya teman-teman mau bikin distribution filenya? Nah, itu juga sama. Oke, sekarang kita build-nya sudah ada ya sini ya. Oke, saya agak lupa ya untuk nge-clean. Clean itu apa ya? Apakah Gradle clean? Oh ya, Gradle clean itu akan nge-delete ini. Nah, hilang distribution filenya. Nah, kita akan build lagi Gradle distribution zip. Selesai. Kita lihat, saya clear, saya masuk ke build distribution. Kita unzip, belajar Gradle. Nah, teman-teman perhatikan sekarang di sini, ini ketika saya unzip ya, di sini ada library-nya belajar Gradle ya. Ini kode program yang kita buat, lalu ada belajar Gradle model, ini adalah modul si model, ada belajar Gradle util, ini adalah modul si util. Jadi dia akan secara independen dibikin si Java archive-nya atau jar-nya. Jadi saat teman-teman bikin modul-modul ini, dia semuanya independen satu sama lain. Mungkin sekian tentang materi Gradle. Jadi harusnya sekarang teman-teman udah mulai bisa bikin program si Gradle. Nah, nextnya materi selanjutnya apa sih? Setelah teman-teman belajar Gradle ini, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya.